Sebenarnya siapa Sylvester ini? Kalau meruntut, ya jelas dia relawan Jokowi. Kalau diruntut, dia juga geng-geng Solo. Kalau diruntut, dia adalah fanatik Jokowi yang membela Jokowi mati-matian. Apakah karena dia dekat dengan Jokowi, maka dia tidak tersentuh hukum sama sekali? Masih di Cek Sound, saatnya bersuara. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih Anda semuanya masih menyaksikan channel YouTube kami yaitu Cek Sound. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang sangat kontroversial, yaitu menyangkut seorang yang dikatakan tokoh yang namanya sering muncul di televisi. Dia sering marah-marah, dia sering emosional. Bahkan dalam perdebatan-perdebatan yang ada di pertelevisian, dia seakan-akan mengatasnamakan pemerintahan. Tidak hanya itu, bahkan dia juga dipercaya menjadi komisaris di sebuah BUMN. Padahal teman-teman, orang ini adalah orang yang terpidana ingkrah dan seharusnya mendekam di penjara sejak tahun 2019. Siapakah dia? Ya, betul sekali, namanya adalah Sylvester Matutina. Kasusnya bukan hanya soal individu dia saja, akan tetapi kasus ini adalah kasus cerminan dari carut-marutnya penegakan hukum dan politik balas jasa yang ada di negeri tercinta kita, negeri Indonesia. Mengapa demikian? Karena nyatanya Sylvester yang ingkrah pada tahun 2019 sampai sekarang masih bisa melanglang buana, bahkan mulai tahun 2019 itu juga di tahun 2020 hingga 2025, bayangkan berapa tahun, 6 tahun dia bisa melanggang kemana-mana bebas, tidak terjadi apa-apa. Itulah dia hebatnya Sylvester. Maka teman-teman, kita harus tahu dulu siapa sebenarnya Sylvester ini, oke? Sylvester ini teman-teman adalah bernama Sylvester Matutina. Dia lahir di Flores dan dia dikenal sebagai Ketua Umum Solidaritas Merah Putih. Sekali lagi, dia Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, yaitu sebuah ormas relawan yang mendukung pemerintahan Bapak Jokowi. Juga tim sukses dari Presiden Joko Widodo. Dan teman-teman, sejak 2013, Sylvester memang rajin sekali tampil di televisi sebagai narasumber politik dan gayanya kita tahu semuanya sangat keras, orang yang sangat kuat dan emosional, bahkan sering marah-marah saat berdebat dengan lawan politiknya. Dan beberapa kali bahkan mau adu jotos itu. Kita lihat sama-sama banyak di video-videonya, dia mau adu jotos. Ini memperlihatkan karakter dia sesungguhnya, bahasanya tidak ada yang bisa melawan dia. Ini semua kenapa? Mungkin karena backup politik yang ia punya. Tapi teman-teman semuanya, memang media kita ini adalah media darlingkan orang-orang seperti Sylvester ini. Orang-orang yang mempunyai keunikan-keunikan dan mempunyai emosional tinggi, sehingga kita terbiasa dengan politik-politik yang keras di Republik ini. Teman-teman, dia memiliki kasus dan sudah ingkrah di 2019. Pada Mei 2017 sebenarnya kasusnya ini dimulai, yaitu Sylvester melakukan orasi di depan Mabes Polri. Di dalam orasi itu ia menuding keluarga Yusuf Kala melakukan korupsi dan menggunakan isu SARA di dalam Pilkada DKI 2017. Itu awal mulanya. Ini semua berawal dari dia melakukan apa yang disebut pencemaran nama baik kepada Bapak mantan wakil presiden kita, yaitu Yusuf Kala. Dan pernyataan ini memicu kontroversi, kemarahan publik, khususnya dari kampung halamannya Pak JK sendiri, yaitu di Makassar, hingga akhirnya keluarga JK pun melaporkan Sylvester ini teman-teman ke Baris Krim dengan dugaan
pencemaran nama baik. Dan proses hukum pun berjalan. Tahun 2018, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Sylvester bersalah. Ingat, 2018, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Sylvester ini bersalah. Dan banding pun dia lakukan. Hingga akhirnya Mahkamah Agung pada tahun 2019 memperkuat putusannya. Lah, dia banding dan kalah dan memperkuat keputusannya Jaksa Agung menjadi 1 tahun 6 bulan penjara. Ingat, putusan ini sudah ingkrah. Artinya sudah final dan mengikat 1 tahun 6 bulan penjara harus dijalani oleh Sylvester. Dan seharusnya sejak 2019 Sylvester sudah menjadi penghuni lapas. Pertanyaannya, apa yang terjadi hingga detik ini Sylvester tidak kunjung untuk melakukan apa yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung tersebut? Sejak vonis ingkrah 2019 hingga sekarang sudah 6 tahun. Eksekusi itu tidak pernah dijalankan oleh Sylvester. Kejaksaan beralasan Sylvester sempat hilang saat hendak ditangkap. Ada juga alasan pandemi COVID 2019 hingga rumit sekali untuk mencari Sylvester, padahal terpidana-terpidana yang lainnya kalau sudah ingkrah pasti dijemput paksa, dan Sylvester tidak sekalipun ketahanan untuk menjalani putusan-putusan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung. Ini semuanya terlihat miris, ini semuanya terlihat memuakkan bagi kita publik yang hari ini sangat mengecam itu semuanya, karena faktanya Sylvester tetap muncul di televisi, tetap aktif dari panggung televisi satu ke televisi yang lainnya, bahkan ini teman-teman diangkat menjadi komisaris BUMN. Bayangkan, tahanan narapidana menjadi komisaris BUMN. Luar biasa sekali negeri kita ini. Luar biasa sekali negara Kesatuan Republik Indonesia yang saya cintai, karena bisa menjadikan seorang terpidana sebagai komisaris BUMN dan bisa melenggang membela mati-matian junjungannya, yaitu geng-geng Solo, hingga televisi-televisi memedia darlingkan dia karena dia punya ciri khas marah-marah hingga mau adu jotos. Teman-teman, ada beberapa tokoh yang berstatement tentang hal ini. Bahkan pakar hukum Dr. Muhammad Taufik menegaskan ini adalah pelanggaran hukum yang serius, pelanggaran hukum yang berat, karena vonis sudah ingkrah tapi tidak pernah dilaksanakan. Bahkan banyak pengamat-pengamat mengatakan bahwa ada tangan besar di balik mandeknya eksekusi, entah di lingkaran relawankah atau bahkan lingkaran kekuasaan, karena nyatanya Sylvester ini adalah relawan pemenangan Joko Widodo, dan Sylvester ini sangat membela mati-matian di pertelevisian kita jika ada yang musik tentang Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, dan juga geng-geng Solo ini sangatlah solid untuk membela Sylvester ini. Singkatnya, hukum berhenti bekerja kalau ada orang dekat yang membackup. Ini tidak boleh terjadi di negara Republik Indonesia ini. Dan teman-teman, kiprah Sylvester ini memang sangat luar biasa. Tidak ada satu tangan hukum pun yang bisa menjerat dia sampai hari ini. Bahkan kemarin Mahkamah Agung sudah memerintahkan untuk mengambil dan menyuruh Sylvester melaksanakan tahanannya. Akan tapi apa? Ironisnya, dia PK pun dia tidak datang, dia datang lagi untuk apa? Dia datang lagi untuk memberikan surat ke sakitnya, akan tapi itu ditolak. Dan ketika itu semuanya sudah ditolak oleh Mahkamah Agung menyuruh mengeksekusi. Hari ini belum ada yang mengeksekusi Sylvester. Sebenarnya siapa Sylvester ini? Kalau meruntut, ya jelas dia relawan Jokowi. Kalau diruntut, dia juga geng-geng Solo. Kalau diruntut, dia adalah fanatik Jokowi yang membela Jokowi mati-matian. Apakah karena dia dekat dengan Jokowi, maka dia tidak tersentuh hukum sama sekali? Luar biasa, Noel pun yang dekat dengan mantan Presiden Joko Widodo, dia sudah kena tangkap tuh. Kalah sakti Noel.
Noel kalah sakti, benar kalah sakti sama yang namanya Sylvester. Setia Novanto begitu besarnya animo masyarakat untuk ingin menjarakan dia, walaupun dia ketua DPR ketika itu. Setia Novanto kecomot, siapa lagi menteri yang tidak kecomot? Nama besar mana lagi yang tidak kecomot? Jika sudah ada ketetapan hukum atau ingkrah, apalagi ingkrahnya 1 tahun 6 bulan, lah kita harap kita sama-sama bisa memantau ini semuanya. Apakah ada tangan besar yang sehingga Sylvester ini bisa kebal hukum, bisa anti hukum, dan tidak menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Tidak hanya itu, dia juga menjadi komisaris BUMN. Gajinya dari pajak kita, teman-teman. Kita menggaji orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Logika saya tidak masuk akal di sini. Kita disuruh menggaji orang yang sudah benar-benar tersangka, yaitu Sylvester. Bagaimana rakyat siang hari ini muak dengan drama-drama politik, disajikan lagi dengan drama yang menurut saya drama yang kurang elok untuk bisa menjadi peradaban negara yang maju seperti negara Indonesia. Saya harap Presiden Prabowo tegas, siapapun dia, apakah dia relawan ataupun bukan, seperti yang dipidatokan di berbagai pidato kenegaraan, pidato ketika mengunjungi partai-partai politik, beliau sangat konsen dengan hal ini. Tidak ada relawan, tidak suku agama manapun. Jika salah, maka Presiden akan menegakkan hukum seadil-adilnya. Karena jika tidak demikian, maka krisis keadilan dan hukum terlihat tajam ke bawah, akan tapi tumpul ketika dia di backup oleh penguasa. Ini kenyataannya. Dan tidak bisa dinormalisasi kekerasan verbal yang sering dilakukan oleh Sylvester, baik ketika debat, ketika acara televisi-televisi, ini akan mengganggu konsentrasi kita. Bahwasanya politik di Indonesia adalah politik keras, dan ini yang mengakibatkan ketika demo-demo kemarin menjadi panas. Karena kenapa? Tokoh politiknya melaksanakan hal-hal yang kurang elok. Sekali lagi, pemerintah harus mengambil tindakan tegas, karena jika tidak, maka akan hilanglah kepercayaan publik. Karena sejatinya, kalau melihat kasus ini, hukum bisa dinegosiasi dengan kedekatan politik. Ini kan yang terjadi. Kita tidak mau apa yang telah baik di negara ini dirusak hanya karena satu nama, yaitu Sylvester Matutina, yang karena dia dekat dalam tim dari relawan Joko Widodo. Ini sangat berbahaya untuk negeri kita ke depan. Dan sekali lagi, harus ada langkah konkret dari presiden kita, karena pemantik-pemantik yang hari ini dan kemarin saya jelaskan begitu banyaknya harus diminimalisir, karena jika ada duri dalam sepatu, maka jalannya pemerintahan ini tidak akan bisa tegak dan lurus. Demikian dari saya, saatnya bersuara.